Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Ayat Bajakah. Kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum menikmati sajian dari video kami mohon dengan segala hormat, sudilah untuk menombol subscribe sebagai bentuk suplemen terhadap kami, kira-kira begitu. Dan kami yang belum, kami harapkan untuk menekan tombol subscribe, dan kami ucapkan sekaligus ucapan terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, di depan kami ini kami akan berbagi pengalaman sekian lama kami mencoba yang namanya ke hutan. Jadi berhubungan dengan Bajakah itu tidak lepas daripadanya kita harus ke hutan, kira-kira begitu. Jadi karena banyaknya Bajakah, mau tidak mau kita harus apalagi Bapak Ibu sebagai calon konsumen yang akan berniat untuk mencari obat alternatif yaitu berupa Bajakah, tentu harus tahu kira-kira begitu, minimal dari mereka, dari pembelinya, atau mungkin juga dari langsung dengan pengambil Bajakah. Dan pada umumnya yang ada di YouTuber mereka memang mengambil langsung dari hutan, kira-kira begitu. Tapi kalau yang mereka lewat media yang lain itu ya ada yang sifatnya mereka hanya menjual aja, kira-kira begitu. Tapi ada juga yang memang mereka terjun langsung ke hutan, kira-kira begitu. Alangkah baiknya memang mereka yang terjun ke hutan karena memang tahu, karena Bajakah yang dia sampaikan ya itulah Bajakahnya, kira-kira begitu. Insya Allah arahnya ke sana. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, seperti dalam tema ini, karena Bajakah itu banyak jenisnya, ratusan jenis, tentu Bapak Ibu harus berpikir teliti sebelum membeli. Itu harus camkan benar-benar supaya kita membeli Bajakah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kira-kira seperti itu. Jadi sebagai panduannya itu ada yang namanya Bajakah itu mempunyai kriteria umum dan kriteria khusus, kira-kira seperti begitu. Jadi kami di sini akan mengulas sebagai panduan, kira-kira begitu, sebagai panduan terutama bagi Bapak Ibu yang umum atau mungkin kurang paham dengan adanya Bajakah tadi, kira-kira seperti begitu. Pesan kami itu jangan sampai di skip karena apa, ini sifatnya akan sifatnya rangkaiannya suatu berurutan. Jadi kalau nanti Ibu skip nanti akan terjadi gagal paham, kira-kira begitu. Ada yang ini kriterianya, ada kriteria umum, kriteria khusus, dan bagaimana kalau kriteria tadi itu tidak terpenuhi, kira-kira begitu. Dan kami juga akan memberikan suatu bagaimana yang namanya kriteria obat gitu, yang baik, kira-kira seperti begitu. Kira-kira bayangannya kayak apa, kami akan memberikan suatu perumpamaan, kira-kira begitu. Dan ini karena fakta di lapangan, artinya Bajakah yang beredar itu banyak yang jenisnya dari kalangan ini. Ada dari marga Tampala, ada dari akar kuning, ada marga Kalalawit, itu marganya Ungkaria, ini marganya Spatulubus, terus kemudian ini Yuvaria. Ini pun semuanya mempunyai jenisnya banyak, rata-rata begitu, dan lain-lain. Ini Lindera dan lain-lain, kira-kira begitu. Masih banyak karena dia jumlahnya ratusan, kira-kira begitu. Dan sebagai bentuk kesimpulan itu yang penting mungkin pesan khususnya itu yang penting buat Bapak Ibu, terutama bagi mereka yang mengharapkan Bajakah ini sebagai obat alternatif, atau mungkin bahkan tujuan utama lagi, bukan sebagai alternatif tapi tujuan utamanya, kira-kira begitu.
Ya, jadi maaf Bapak Ibu jangan di skip-skip. Oke, mari kita bahas mulai dari yang pertama itu syarat umum. Syarat umum itu pada umumnya itu dilakukan ala nenek moyang. Nenek moyang kita ini pada umumnya mereka mencoba dan mencoba. Terus kemudian ada yang sembuh, kemudian itulah yang dipakai secara turun temurun, kira-kira begitu. Jadi bajakannya itu ya penyakitnya untuk itu, kira-kira begitu. Jadi mereka sifatnya mencari dan mencari, mencoba dan mencoba, kira-kira begitu istilahnya. Trial and trial, kira-kira begitu kalau bahasa sekarang, kira-kira seperti begitu. Mereka mempunyai kriteria secara umum bagaimana ada tidaknya bau. Ya, jadi kalau bajakahnya itu tentu baunya macam-macam, ada yang bahkan tidak berbau. Artinya di sini ada tidaknya bau kira-kira begitu kan. Terus nomor dua itu ada tidaknya warna, karena maaf bajakah umumnya obat dan nenek moyang kita itu mengambil dari warna, kira-kira begitu. Bau, warna. Warna itu bisa aja mereka bisa bisa warna merah karena daunnya dan seterusnya, karena teksturnya, karena rebusannya, karena getahnya dari merah dan seterusnya. Jadi warna, atau mungkin bisa juga terjadi kombinasi antara warna-warna yang ada dalam bajakah tadi. Ada yang mungkin warnanya itu tadi banyak, ada yang merah, kuning, coklat, kira-kira begitu. Jadi warna itu bisa aja kombinasi dari bajakah-bajakah tadi itu. Mungkin ini maaf yang berbicara ini tentu mereka-mereka yang pernah terjun ke hutan. Tapi kalau yang kita hanya tahu bajakah posisi kering, jujur itu tidak bisa dilihat dari sini. Mungkin begitu kira-kira. Dari warna kita sulit, kira-kira begitu. Nomor dua dari rasa ini bisa aja kita bisa bermacam-macam. Mungkin ada yang bau jamu, ada yang bau ya macam-macam lah rasanya, kira-kira itu. Mungkin ada yang tawar, ada yang rasa rempah, atau mungkin banyak versi-versi yang mereka memaknainya bahwa bajakah itu ada rasanya, kira-kira begitu. Terus yang keempat itu ada tidaknya getah. Kira-kira begitu. Getah ini bisa bermacam-macam, ada yang getahnya getah merah, ada yang getahnya getah kuning, ada yang getahnya getah bening, atau mungkin getah kayak jelly seperti begitu. Ada lagi juga yang getahnya itu getah susu, kira-kira begitu. Jadi cuman sekarang yang sedikit agak jadi pertanyaan, itu yang getah itu adalah ini, yang getahnya adalah susu. Nah ini getah susu ini untuk bajakah masih adanya timbul keraguan. Karena apa? Bajakah yang beracun itu diketahui dan itu sebagian masih dipahami, itu masih yang mengandung kebanyakan getahnya getah susu, getah putih, kira-kira begitu. Tapi untuk jenis pohon tertentu juga itu getah susu juga bisa sebagai obat. Nah, kira-kira begitu. Ini perlu harus ada namanya per bajakah dan diteliti kira-kira kandungannya itu mengandung racun atau mengandung hal-hal yang di atas dosis sehingga mengganggu kesehatan atau kondisi manusia, kira-kira seperti begitu. Nah, jadi ini yang warna inilah yang sedikit agak masih diragukan untuk sebagai obat untuk kelas bajakah, kira-kira seperti itu. Nomor dua yaitu tadi ada kriteria umum, ini ada kriteria khusus. Kalau kriteria khusus ini kami umpamakan seperti jalan tol, kira-kira seperti itu, jalan tol. Jadi jalan khusus ini bisa melewati yang namanya testimoni, yaitu adanya semacam mereka-mereka yang sudah mengkonsumsi bajakah dan mereka sembuh, dan itu sudah berulang-ulang, kira-kira begitu. Artinya yang sudah teruji dan dipakai, namanya testimoni, kira-kira begitu. Nomor dua itu namanya uji laboratorium, atau orang namanya uji lab, kira-kira begitu. Mungkin kalau bahasa kita yang pasnya namanya uji fitokimia, yaitu untuk mengetahui kandungan-kandungan yang berhubungan dengan adanya aktivitas
senyawa yang dipakai untuk jenis-jenis penyakit-penyakit tertentu, kira-kira begitu. Apakah dia memenuhi syarat atau dia kategori nggak ada, kurang, atau pas, atau mungkin melebihi, kira-kira begitu. Jadi mereka-mereka yang membuat penelitian itu tidak akan lepas daripada salah satu atau mungkin sebagian atau mungkin semuanya kriteria ini bisa masuk, kira-kira seperti begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau mungkin kriteria di atas tadi mungkin sifatnya kurang? Nah, kira-kira gitu. Dan Bapak Ibu perlu harus pahami bahwa yang namanya bajakah itu ada kelebihan dan ada kekurangan, kira-kira seperti begitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Makanya sedikit banyak itu maaf Bapak Ibu itu harus tahu kira-kira begitu jenis-jenis bajakah apa kira-kira, dan peruntukannya kira-kira ya minimal itu sedikit mengerti secara umum lah. Kalau mungkin tidak bisa dikatakan harus tahu detail kan, seperti begitu. Jadi minimal kita belajar dari sini, dari testimoni. Inilah dulu kira-kira kalau kita yang awam. Ibaratkan kita ini testimoni ini semacam kita ini makmum. Jadi di sana ada imam, kita ini makmum dulu lah, kira-kira begitu. Itu minimal sebelum ada langkah yang namanya ini, ya kan gitu. Tapi awal-awal nenek moyang kita itu sudah banyak yang namanya menggunakan ini, kira-kira gitu. Jadi bagaimana bau, bagaimana warna, bagaimana rasa, bagaimana getah dan seterusnya, ini sebagai obat. Ini cara awal nenek moyang kita itu ya turun temurun, inilah dulu. Karena ini salah satu daripada yang sifatnya tidak dimiliki atau semua tumbuhan atau tanaman, kira-kira begitu. Atau mungkin kita fokusnya ke bajakah, kira-kira seperti begitu. Oke, jadi kita akan melangkah ke D, yaitu bagaimana sih namanya kriteria obat yang baik, kira-kira begitu. Jadi kriteria obat yang baik, maaf saya tidak berbicara per bajakah, tapi kami memberikan suatu perumpamaan. Jadi begini, ini ada perumpamaan satu ini. Di sini ada truk, di sini ada pickup, di sini ada lori atau angkong, kira-kira begitu. Sementara kalau kita ini jalannya jalan lorong, tentu yang bisa lewat itu tentu mungkin kelasnya kelas angkong atau mungkin kelasnya kelas pickup. Itu untuk kategori lorong, artinya lorong itu saya umpamakan penyakit yang kecil, penyakit yang maaf mungkin kategori ringan, kira-kira begitu. Terus kemudian kalau untuk jalan besar itu kan berarti kan itu kan mungkin semua yang seharusnya yang pas itu adalah kelasnya truk, kira-kira begitu. Apakah jadi bisa lewat, cuman mungkin tidak pengaruh, tapi kan arahnya ke truk, kira-kira begitu. Terus kemudian perumpamaan yang kedua, nanti perumpamaan ini tolong nanti dimaknai, kira-kira dipikir kira-kira arahnya gimana. Ini karena sifatnya umum, global, kira-kira begitu, memberikan gambaran. Yang kedua ini ibarat begini, kami punya pasir yang kira-kira ini 10 ton. Nah gini, 10 ton artinya apa? Kita ini punya penyakit itu yang kategori kelasnya kelas berat, kelas kritis, kelas kronis, atau penyakit yang sifatnya degeneratif. Jadi penyakit yang sifatnya muncul seiring dengan bertambahnya usia. Nah, saya memakan kita ini punya pasir 10 ton. Tentu pengangkut yang pas itu adalah jenisnya truk, kira begitu. Bisa juga mungkin pickup, cuman mungkin tentu kan berbeda. Apalagi kalau ini maaf jenisnya angkong atau lori, tentu efeknya akan berbeda. Sementara kita penyakitnya untuk penyakit yang sifatnya kelasnya kelas berat, kira-kira begitu. Nah, secara fakta bahwa bajakah itu tadi jenisnya banyak sekali. Ini ada dari marga Tampala, itu bahasa ilmiahnya Spatholobus. Terus kemudian akar kuning, macam-macam. Terus kemudian ungkaria itu dari marganya kalalawit, itu juga jenisnya banyak, kira-kira begitu. Nah, ini eufaria, ini aja jumlahnya sudah 150. Ini marga Tampala ini jumlahnya kurang lebih 34 spesies. Kalalawit 42
spesiesnya. Ini baru jenis-jenis ini aja, belum yang lain-lain, belum dan lain-lain, kira-kira gitu. Nah, jadi karena ini banyak jenis, mau ndak mau terus terang Bapak Ibu harus berpikir dan harus bertanya langsung ke maaf ke penjualnya gitu. Jangan tergiur dengan adanya harga, jangan tergiur dengan adanya ya maaf mungkin bahasanya mungkin terlalu berlebihan lah kira-kira, kalau menurut kami yang tahu itu bahasanya berlebihan kira-kira begitu. Jadi ibu harus memang benar-benar syukur-syukur pada umumnya itu mereka-mereka yang terjun langsung ke ke hutan kira-kira begitu. Kalau nanti bentuknya basah dengan bentuk kering itu sangat-sangat jauh berbeda sekali posisinya, dan pada umumnya yang dijual itu adalah bentuknya kering biasanya begitu. Kalau bentuknya masih basah masih mungkin agak mungkin masih mending lah kira-kira begitu bahasanya. Tapi kalau bentuknya sudah kering, ya jujur aja itu sulit, apalagi yang maaf bagi Bapak Ibu yang awam kira-kira begitu. Lebih baik ke pencarinya langsung kira-kira begitu, dan tanya langsung. Jadi begitu Bapak Ibu merasa yakin, merasa puas dan informasinya tuh serak kira-kira begitu, barulah Ibu silahkan untuk dilanjutkan ke jual belinya kira-kira begitu. Terus kemudian ini kesimpulan dari sekian kita berbahas tadi itu, kesimpulannya bagaimana? Ternyata seperti yang kesimpulannya bahwa yang namanya bajakah itu tidak semuanya itu terpenuhi. Artinya kriteria umum dan kriteria khusus ini tidak semuanya terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau kami berikan perumpamaan, ini kesimpulan berupa perumpamaan, bagaimana yang namanya permainan suatu bola kira-kira begitu. Jadi permainan bola itu dibutuhkan pemain yang skill tinggi, artinya mempunyai ibarat kandungan itu mempunyai kandungan yang banyak kira-kira begitu. Terus kemudian otomatis pemainnya ya itu harus yang berbagai macam latar belakang kira-kira begitu, artinya kandungannya banyak, terus kemudian jumlahnya pun juga banyak, tentu akan mempunyai efek atau mungkin daya gedor ke penyakit yang kita harapkan kira-kira seperti begitu. Jadi tidak semuanya itu harus pemainnya seperti Ronaldo tunggal gitu aja, nggak mungkin. Tentu dibutuhkan ada yang namanya gelandang, ada yang namanya back, ada yang namanya striker dan lain-lain yang dibutuhkan dengan pemain yang punya skill atau punya keahlian yang tinggi, kira-kira seperti begitu. Jadi dengan adanya ulasan kami di sini, tentu kesimpulannya adalah bahwa bajakah itu karena jumlahnya banyak, tidak semua bajakah itu bisa dipakai sebagai obat. Itu pun tentu Bapak, Ibu, Saudara harus tahu bahwa bajakah yang baik itu yang seperti apa, kira-kira begitu. Nah, inilah secara umum kami jelaskan, kami tidak membahas per detail per bajakah, kami secara umum supaya nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa memahami dari apa yang kami sampaikan. Karena bagaimanapun juga ya kami juga harus belajar kira-kira begitu. Jadi kami cuman berpegang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau mungkin bahasa canggihnya, experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, kira-kira seperti begitu. Jadi kami di sini sifatnya berbagi pengalaman, kira-kira begitu, berbagi pengalaman sehubungan sekian lama kami terjun di hutan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih Bapak Ibu yang belum subscribe dan bersedia untuk subscribe sebagai bentuk suplemen terhadap channel kami, kira-kira seperti itu. Itulah Bapak Ibu Saudara, kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan masukan kami tunggu. Terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.